Bapak Ibu rahmati Allah, saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman. Ini pengalaman yang dialami oleh seseorang yang dia mengatakan kepada saya sebelum meninggal dunia. Pada Allah menakdirkan saya bertemu dengan orang ini, dan saya bertemu dengan anak ini, dengan pemuda ini karena saya dekat dengan ayahnya. Terakhir saya bertemu dengan ayahnya adalah pada tanggal 9 Juni yang lalu. Saya bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya ini adalah seorang dosen dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Dan ayahnya ini adalah seorang arsitek yang banyak memberikan penguatan kepada saya terkait dengan ceramah-ceramah saya selama ini berkaitan dengan hal-hal yang berbau arsitektur. Qadarullah, saya diperkenalkan dengan putra sulungnya, dan putra sulungnya ini sempat saya saksikan mengalami penyakit yang berat sampai meninggal dunia. Nah, apa yang beliau saksikan, apa yang diceritakan para sekalian yang dirahmati Allah, satu kesaksian dari beliau sendiri, walaupun agak berat untuk menyampaikannya, karena pasti berita ini tidak akan membuat orang mudah percaya. Beliau bukan percaya saja, tapi beliau hakul yakin karena mengalaminya sendiri. Terkait dengan putra sulungnya yang berinisial N. Satu peristiwa besar terjadi kepada putra sulungnya yang berinisial N ini. Ketika N ini sekolah di sebuah pesantren terkenal di kota Bandung. Saat itu kelas 10, artinya baru tahun pertama N berada di sekolah itu. Suatu saat N ini berkunjung ke rumah A. A ini adalah temannya N. Ketika berkunjung ke rumahnya A, di rumahnya si A sudah ada si X. Nah, si X ini adalah anggota dari sekte penyembah Dajjal. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, cerita ini terkait dengan keberadaan sekte penyembah Dajjal yang ada di kota Bandung. Nah, kemudian si X ini melakukan berbagai macam atraksi yang membuat kagum si A dan si N. Salah satu atraksi yang diperlihatkan, si X ini memperlihatkan saku bajunya yang kosong. Diperlihatkan satu bajunya yang kosong, lalu dia keluarkan kedua tangannya, lalu dia berbicara, sekarang akan saya keluarkan uang dari saku saya yang tadi kalian lihat kosong. Lalu dia memasukkan kedua tangannya, dia menggerakkan kedua tangannya di saku yang kosong tadi, maka dia keluarkan tangannya yang sudah menggenggam uang sejumlah 2 juta rupiah dalam potongan 50 ribuan, yang mana uang tadi sudah dibentuk sedemikian rupa berbentuk segitiga. Lalu si X berkata kepada keduanya, saya bisa membawa sebuah motor untuk kalian, plus diantar oleh pemiliknya langsung, jika kalian mau. Namun si A dan si N saat itu tidak menolak kepenasarannya, kalau tidak salah begitu. Maka kemudian datanglah orang tadi membawa motornya, dan ini motornya diberikan kepada si X. Terjadi. Nah, banyak hal dikemukakan oleh si X kepada si A dan si N yang membuat keduanya tertarik. Nah, lalu si X menawarkan kepada mereka berdua, aku bisa memberikan dan memperlihatkan sesuatu yang lebih daripada ini. Jika kalian sepakat, mari ikut aku akan pertemukan kalian dengan mereka. Nah, ajakan ini ditolak oleh si A, tapi si N menerimanya. Penasaran. Rasa penasaran yang ada dalam hati si N membuat si N tertarik dan ikut kepada si X. Tidak jauh dari pesantrennya ini, ya, karena rumahnya ada di perumahan yang tidak jauh dari pesantren itu. Ketika masuk ke perumahan itu, lalu si X dan si N memasuki sebuah pohon besar. Ini ceritanya begini, Pak Muslim. Sekali lagi ya, ini saya sampaikan dari awal, kita mungkin tidak mudah percaya, tapi demi Allah, orang ini cerita kepada saya langsung, dan saya minta izin kepada beliau untuk menceritakan kisah ini.
Dan anaknya sebelum wafat, sebelum sakitnya ini bercerita juga. Dan dia bersumpah demi Allah. Ya. Ingat cerita para sekalian, si X ini dan si N mendatangi sebuah pohon tadi yang sangat besar. Lalu si N dipegang tangannya oleh si X dengan kuat. Tiba-tiba keduanya bisa masuk ke dalam sebuah pohon. Di dalam pohon itu ternyata banyak orang-orang yang sedang berkeliling mengelilingi satu titik. Di sana mereka sedang melakukan sebuah ritual yang cerita ini saya dapatkan juga dari mantan sebuah pengikut geng motor di kota Bandung yang terkenal. Setelah dia hijrah, dia sering hadir di kajian saya, dan dia menyebutkan satu titik yang ada di sebelah sana. Kalau kita tempuh perjalanan sekitar 2 jam, jika lancar perjalanan ataupun jika macet ya, 2 jam perjalanan sampai ke situs itu. Nah, di situs itu si teman saya ini, teman kita yang hijrah ini bercerita ritual yang sama dengan apa yang disaksikan oleh N setelah masuk ke dalam pohon itu. Tiba-tiba tempatnya luas. Di tempat itulah dia bisa melihat siapapun, termasuk melihat sosok yang bermata satu. Cerita si N ini kepada ayahnya. Ayahnya berkata, "Kamu tidak berbohong kan? Demi Allah ayah, dengan perasaan takut dan saya korbankan hidup saya, jiwa saya ceritakan ini kepada ayah. Demi Allah, sungguh-sungguh ayah, saya bercerita ini, dan inilah yang menyebabkan saya seperti ini." Bayangkan Bapak Ibu, ketika si N berada di pesantren sekalipun, tidak lantas dia selamat dari propaganda aliran-aliran sesat seperti ini, yang notabene terkait dengan fitnah Dajjal, yang intinya ingin menyesatkan manusia dari tauhid, dari siratal mustaqim.